Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini kita bangun bersama Tuhan karena Tuhan yang menjadi pelindungan kita. Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan selalu baru. Puji Tuhan, harapan kami kepada Tuhan tidak mengecewakan karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengalahkan maut, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dan kami beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena harapan kepada Tuhan tidak mengecewakan dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kekasih Tuhan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pendakwah siang malam. Mari kita membaca di dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Kebenaran ini sudah pasti saudara kekasih Tuhan sering mendengar yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan ya sering dinyanyikan dalam ibadah gereja nih. Saat ini kita perlu memahami kebenaran ini karena kita di dalam situasi kondisi yang sangat-sangat rentan untuk rohani kita. Situasi COVID-19 yang semakin meningkat ini. Apalagi kita mendengar mutasi baru dari COVID ini ya menjadi varian yang sangat berbahaya yang daya tularnya 70%. Itu sudah ada di Inggris. Masuk ya sekarang ini beberapa negara, sehingga beberapa negara menutup bandaranya. Indonesia juga ya pernah menutup bandaranya, khawatir kalau orang asing membawa virus yang berbahaya ini. Nah, kekasih Tuhan, virus ini memulai dari bulan Maret tahun 2020 dan dampaknya sangat besar. Dampak kepada pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dunia ekonomi, kehidupan masyarakat. Demikian juga belum ya bencana-bencana yang datang, banjir, gempa bumi. Iya. Nah, di sini kekasih Tuhan, ini sangat berbahaya kalau ditunggangi oleh iblis. Nah, ini iblis dan antek-anteknya. Tapi ini iblis berperan loh. Si kepala iblis itu, iblis yang menjadi kepala ya bertindak langsung juga. Nah, lihat sampai dikatakan di sini, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Maksudnya kedatangan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Hakim yang adil itu akan segera datang. Kasih Tuhan. Nah, di sini tidak ada seorang pun tahu kapan Yesus datang. Tetapi yang jelas firman Tuhan ini memberikan awasan bagi kita semua. Iblis pun tidak tahu kapan datang, dan lihat iblis yang berperan langsung. Ya, tentunya dengan antek-anteknya. Kalau pemimpin sekuler, pemimpin duniawi ini
biasanya mendelegasikan siapa ya pimpinan ya ada di tempat, melainkan ditugaskan karyawannya, stafnya. Nah di sini iblis langsung turun beserta antek-anteknya. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulunya, ada ya penguasa-penguasanya, ada roh-roh jahat di udara. Nah ini yang menunggangi. Mereka ada di dunia roh, alam roh. Ya, nah ini yang sering menunggangi kelemahan manusia ini. Nah, dengan terjadinya sekarang ini yang semakin rentan dengan virus, dengan bencana alam, gempa bumi, maka disinilah iblis bisa menunggangi. Nah, kita perhatikan. Untuk surga, dikatakan mereka yang di surga, nah mereka yang ada di dalam surga, mereka penuh dengan puji-pujian, mereka penuh dengan mazmur, mereka penuh dengan sorak-sorai, ya mereka semua bersukacita. Nah mereka bersukacita karena apa? Kalau kita umat Tuhan ini menang di dalam kemenangan. Nah kekasih Tuhan, bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya? Kita dalam menjalani hidup ini jangan pakai cara duniawi, menghalalkan segala cara. Jangan pakai cara kita. Saya pernah dengar seorang pendeta, seorang penginjil, seorang hamba Tuhan berkata, saya akan sampaikan cara saya. Saya perhatikan kalau saya pakai cara saya akan berhasil, akan sukses. Siapa kita ini, sepandai-pandainya kita ini, sepengalaman kita ini, tetap kita manusia terbatas. Lihat dunia sekuler saja, Amerika Serikat, negara Eropa, mereka negara yang mempunyai teknologi canggih. Mereka adalah orang-orang yang semuanya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Lihat dengan teknologi medis, pengobatan, kedokteran yang maju. Tetapi menghadapi COVID-19 ini yang semakin ganas ini, mereka justru yang ranking pertama dan kedua loh, coba. Justru mereka ranking yang pertama, yang kedua yang terdampak paling ganas COVID-19 ini. Dan pengobatan mereka, teknologi kedokteran mereka tidak sanggup menanggulangi. Bahkan sampai sekarang semakin ganas. Ya, siapa kita? Orang pandai, orang pinter, berpendidikan tinggi, berpengalaman, tetap terbatas. Bahkan hamba Tuhan pun juga ada hamba Tuhan yang kemudian terkontaminasi. Bahkan ditunjukkan cara-caranya bagaimana, ya, dengan cara menghardik atau bagaimana, ya. Lihat, sampai juga ada yang tewas hamba-hamba Tuhan. Nah, di sini menunjukkan kita semua terbatas. Sangat-sangat terbatas. Disinilah kita lihat firman Tuhan menunjukkan, ya, cara Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya kita lihat keselamatan itu, kuasa Tuhan, kekuasaan pemerintahan Tuhan ada di atas kita ini. Pengurapan Tuhan ada di atas kita ini. Ditunjukkan cara Tuhan yang merupakan nyanyian kemenangan surgawi ini. Yang pertama, dengan darah Yesus Kristus. Nah ini penting kekasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 dan seterusnya, kita lihat, bagi anak domba yang disembelih itu, siapa? Kita mengakui Yesus Kristus, Yesus Kristus, dan Yesus Kristus. Dikatakan apa? Layak untuk menerima kuasa, kekayaan,
hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 7 sebutan kekasih Tuhan. Budaya Israel itu angka 7 itu angka sempurna. Dan kemudian dikatakan apa? Yang duduk di tata siapa? Kita mengakui Bapa Surgawi. Dan di sampingnya anak domba yang disembelih. Siapa saudara? Yesus Kristus. Dikatakan layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan lihat sampai sedemikian rupa ya kalimat suci ini, kalimat yang nyata dari pekerjaan Yesus Kristus. Lihat beribu-ribu laksa malaikat Tuhan, tua-tua dan makhluk yang ada di hadapan Bapa Surgawi tersungkur, memuji, dan menyembah. Nah, di sini kita perhatikan pengorbanan Yesus ini, pengorbanan yang agung dan mulia sampai mendapat penghormatan kemuliaan yang agung di surga. Kalau kita memperhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 17, 18 dan selanjutnya, lihat darah Yesus Kristus menebus kita dari dosa-dosa warisan nenek moyang. Darah itu darah yang suci, yang kudus, yang tak bernoda, tak bercacat celah. Lihat, kata-kata kalimat ini menunjukkan bahwa darah Yesus sempurna, sempurna. Dalam situasi kondisi sekarang ini virus, saya ingat seorang hamba Tuhan yang suka doa John Locke, yang dipakai kesembuhan ilahi. Sampai begitu banyak, waktu itu ya belum ada kedokteran maju. Sampai orang-orang yang sakit itu penuh di halaman rumahnya. Beliau sangat dekat bergaul dengan Tuhan, sehingga kekudusan Tuhan itu ada di dalam dirinya. Setiap orang ditumpang dengan tangan yang diurapi Tuhan ini, tangan Tuhan menjamah sembuh. Dan saat itu diteliti secara teknologi medis, setiap kuman virus yang ada di tangannya mati. Karena dia membawa kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan. Sampai virus itu pun mati. Sampai begitu rupa. Nah, kekasih Tuhan, di sini harapan kita adalah Yesus Kristus, tabit di atas segala tabit. Karena dalam 1 Petrus pasal 1, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Lihat, Yesus mau berkorban di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, menanggung dosa manusia, sakit, penyakit, dan kelemahan manusia. Dan ketika dia menderita secara jasmani dan batinnya, karakter agung yang nampak. Dikatakan oleh Rasul Petrus, tidak berbuat dosa. Kalau orang itu kalau sampai menderita itu kelihatan karakternya. Ya, kalau dia sampai berbuat dosa, berarti dia tidak mempunyai karakter yang sejati. Tidak berbuat dosa, tidak menipu. Coba orang kalau sudah kepepet, pikirannya sudah judek, bisa menghalalkan segala cara, tidak mengancam, tidak mencaci maki, dan lebih luar biasa, sampai mati. Kita belum sampai mati aja sudah ngomel bersungut-sungut. Luar biasa. Yesus mati, dia berkorban. Pengorbanannya juga ikhlas. Dan lihat, pengorbanannya memberkati. Menanggung dosa, sakit, penyakit, kelemahan. Setiap orang yang mau beriman kepada Yesus Kristus, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan lihat oleh bilur-bilurnya ini, memberkati ini. Jadi Yesus menderita bukan saja ikhlas dalam pengertian duniawi. Pengertian duniawi ini nerimo. Pengertian Alkitab dia ikhlas. Dia bukan saja terima semuanya itu dalam ikhlas, berkorban dengan tujuan untuk memberkati umat manusia. Lihat, ikhlas di sini juga memberi
oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Luar biasa. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Disinilah kita melihat ketuhanannya Yesus Kristus. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal 2, ya, Allah sangat memuliakan Yesus Kristus. Dia dari surga, dia adalah Allah itu sendiri. Allah itu satu, jangan bingung. Ya, Allah menjadi manusia, kok bisa? Bisa saja dia Allah. Jangan kita berpikir dengan otak kita yang segenggam ini. Ya, apakah surga kosong? Ya tidak. Ya, Allah ada di surga. Dia menjadi manusia, bahkan status hamba. Lihat, sampai begitu, ya, karakter yang agung mau menjadi hamba, doulos. Pengertian doulos itu sangat-sangat dalam. Begitu rendahnya, tidak mempunyai hak-hak, hanya punya kewajiban sebagai budak yang tidak ada, ya, tidak ada penghargaan pun, tidak ada hak-hak untuk dia, tidak ada, ya, tuntutan, ya, untuk supaya dihormati, tidak. Sangat begitu rendah, doulos itu hamba. Nah, lihat, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sehingga dikatakan apa yang di langit ini, kita lihat alam semesta raya ini tidak ada ujungnya secara teknologi. Apa yang di bumi ini, di atas bumi, di bawah bumi, lihat kekayaan alam. Apa yang ada di laut, lihat kekayaan alam. Semuanya takluk kepada satu nama yang agung, nama Yesus Kristus. Nah ini, kasih Tuhan, lihat pencurahan darahnya. Sangat suci, kudus, dan sempurna. Tidak ada satu celah pun. Karena sempurna. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita setiap hari, pagi, malam kita berdoa seluruh keluarga. Kita sayang keluarga. Pasti saudara sayang keluarga, saya sayang keluarga juga. Setiap pagi, setiap malam saya berlutut. Saya menyerahkan keluarga saya. Nama demi nama saya sebutkan. Saya sayang mereka. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat seperti orang kaya di dalam Injil Lukas pasal 16 itu. Ketika ada di neraka, terbakar di sana selama-lamanya. Ya, sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Nah ini jangan sampai saudara. Jangan sampai terlambat. Saat itu baru ingat 5 saudaranya. Ya, yang masih hidup dalam foya-foya. Terlambat. Nah ini, selagi kita masih hidup, tentunya kita sayang keluarga, doakan mereka. Setiap saat saya doakan mereka supaya dibungkus dengan darah Yesus Kristus yang sempurna itu. Saya ingat, ya, teman saya, dia gembala sebuah gereja. Di depannya itu ada tempat penyembahan ular putih. Itu dinamakan ular putih karena waktu semulanya petani-petani menggali tanah itu muncul ular banyak putih-putih semua, warna putih. Kemudian didirikan pemujaan di situ, penyembahan, pemujaan ular putih. Seringkali terjadi musibah di situ, ya. Nah ini keluarganya yang dari Jakarta tidak tahu, ya, tidak menyertai dengan doa. Suatu hari keluar lewat di sampingnya itu pemujaan dewa, pemujaan ular putih ini. Tiba-tiba dia merasa didorong, jatuh dia. Akhirnya kepala terbentur aspal sampai tidak ada harapan. Ya, sampai begitu rupa dibawa ke kota. Di kota pun sudah hampir terlambat. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Ya, sembuh tapi cacat ya, karena otak yang kena. Nah ini, kalau kita sayang keluarga kita, setiap pagi malam kita mendoakan supaya dibungkus dengan darah Yesus Kristus. Tapi jangan rutinitas asal-asalan, setiap kata dihayati, setiap kata dihayati. Ini. Selanjutnya kita, ya, mengalahkan si pendakwa itu dengan perkataan kesaksian kita. Nah ini penting, kesaksian itu bukan kesaksian diri kita. Memperkatakan firman itu diri kita, bukan. Kesaksian kita tentang Sang Pencipta itu Yesus Kristus. Saya selalu menghafal firman. Menghafal itu sangat penting supaya bisa dihayati, bisa dimengerti, bisa dilakukan. Itu dasar yang penting. Dan yang kita hafal bukan hal-hal yang sementara, melainkan
firman Tuhan yang kekal itu. Yesus sendiri mengatakan langit dan bumi kita tahu Sang Maha, ya, menunjukkan Sang Pencipta adalah Sang Maha dan Maha dan Maha. Lihat, itu akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Saya hafal beberapa firman, ya, seperti Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sering diucapkan pada hari Natal. Nah, saudara sekarang ini, katakan sebagai kata-kata kesaksian kita mengakui Sang Pencipta ini. Ya, Sang Putra, Sang Anak, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Siapa? Saya katakan, saya mengaku dan keluarga saya, Yesus Kristus. Nah, saudara, saya sering memperkatakan kebenaran ini. Ini pentingnya menghafal, ya. Kita perkatakan kita sebagai kesaksian pengakuan iman credo. Ya, kita lihat penasihat ajaib. Kita lihat penasihat ajaib, dia adalah Tuhan yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang supranatural, yang menembus segala akali manusia. Ya, dia menyelidik sampai batin yang paling dalam. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Saudara punya masalah, mungkin pintu tertutup, mungkin pintu itu dari tembaga, ada palang besi lagi. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang perkasa. Jebol, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Bapa yang kekal. Kita menyadari bahwa kita besok akan mati, tetapi puji Tuhan, kita yang beriman kepada Yesus masuk surga yang suci, surga yang mulia itu. Kita bangga dengan surganya Yesus. Selanjutnya dikatakan apa? Ya, kebenaran firman Tuhan mengatakan Raja Damai. Iya, kalau di dunia ini saja, di mana ada dosa, kenajisan, ya, percabulan, masa ada damai? Tidak ada. Ya, penuh dengan sakit hati, kebencian, nafsu, cabul, iya. Dan pasti ada di sana, ya, pembunuhan, kekerasan. Puji Tuhan, kita punya Raja Damai, Rajanya damai. Dan surga kita penuh dengan damai yang suci, damai yang kudus. Lihat besar kekuasaannya. Coba kita mau lihat di dunia ini, siapa yang paling besar, yang paling ditakuti? Apakah dengan nyai ini, ratu itu? Iya, kita punya Tuhan yang besar kekuasaannya. Dan lihat, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Di dunia ini ada saja mereka naik jabatan, dapat rezeki, mereka syukuran, mereka sukacita, adakan hajatan. Tetapi itu terbatas, sebatas, ya, kehidupan ini saja. Ya, kalau sudah mati, ya, tubuh menjadi jasad, dimasukkan peti, dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Sejarahnya hidupnya selesai di kuburan itu. Sebab itu ketika kita lahir dalam perjalanan hidup ini, kita harus tulis dengan tinta emas. Ketika kita mati, sejarah hidup kita ditutup. Dan lihat, kerajaannya didasarkan dengan keadilan dan dikokohkan dengan ini, kebenaran. Di dalam dunia ini, sampai manapun ke ujung bumi, di pengadilan tidak ada keadilan. Di dalam kerajaan Yesus Kristus, lihat, dasarnya adalah keadilan. Dan lihat, dikokohkan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, dari sekarang. Dan Tuhan Maha Kuasa itu, Tuhan semesta alam, sudah melaksanakan, yaitu Yesus Kristus lahir dan dia berkorban di kayu salib. Disitulah mujizat yang terbesar dalam hidup kita, keselamatan jiwa kita. Apa yang kita lakukan di pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa. Itu mujizat yang paling besar. Nah, ini kita mengakui. Kemudian saya menyebut juga Wahyu pasal 5 ayat 12. Anak domba yang sudah saya katakan tadi, yang disembelih itu layak menerima. Nah, ini satu demi satu. Lihat, kuasa, kekayaan. Kita lihat, hikmat, lihat, kekuatan, kita lihat, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Ini pengakuan kita,
kesaksian kita. Nah, iblis pasti lari terbirit-birit. Siapa dia iblis itu? Dia dulu malaikat Lucifer yang ingin menyamai Allah. Tapi kita mengakui hanya Allah di dalam Yesus Kristus itulah. Nah ini, katakan di dalam hidup saudara. Saya juga mengatakan kebenaran yang lain. Ya seperti Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik, juga gembala bagi keluarga saya yang baik. Saya sebagai imam mewakili. Ya, saya sayang keluarga juga. Ya, jangan saya masuk surga sendirian. Orang tua yang melahirkan saya. Ya, saudara-saudara saya yang saya sayangi. Saya ingin semua masuk surga. Sebab itu setiap pagi malam, ya saya mendoakan, saya sebut mereka nama satu persatu. Ya, saya sayang mereka. Amin, bersama-sama saya dengan sebagai imam bagi keluarga. Ya, saya sebutkan nama keluarga saya, kemudian kami mengakui di hadapan Tuhan. Ini perkataan kesaksian. Kapan lagi? Apa tunggu sakit sekarat di ranjang? Terlambat. Selagi kita masih sehat ini, katakan ini kesaksian. Kita mengakui Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga itu, ya, dia tidak khawatir akan nyawanya, tidak takut mati. Nah, dalam hidup duniawi ini jangan tantangan sangat prihatin sekali kalau kena ya sandang pangan papan, kemudian meninggalkan Yesus, menjual Yesus karena jabatan, karena kedudukan. Untuk hal duniawi, bahkan pernikahan pun dia meninggalkan Yesus. Sangat-sangat disayangi, apalagi sangat prihatin kalau sembako. Nah ini, ya kita sudah mengucapkan kesaksian pengakuan iman kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Masa karena sembako kita tinggalkan Yesus? Nah ini satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan dalam Wahyu. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 ayat 13 sampai 14. Yang penting di sini, satu, ketekunan orang-orang kudus. Dua, taat kepada firman Tuhan. Tiga, iman kepada Yesus. Kemudian ayat berikutnya mengatakan berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Nah ini, sejarah hidupnya itu ditulis tinta emas sampai tinta yang bersinar-sinar, tinta yang sempurna, emas yang sempurna. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 19 tentang firman Tuhan itu seperti emas tua, emas yang begitu indah, hilang gemilang, ya, mati di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai dimantapkan. Sungguh kata Roh Kudus, supaya dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya dan segala apa yang sudah dijalani di dalam masa hidupnya, lihat menyertainya. Kalau dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh setia, sekalipun hal yang kecil, Tuhan katakan, sapaslah hai hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau sudah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lihat ada mahkota yang indah dan pahala yang indah, sukacita bersama Yesus di surga. Nah ini kekekalan, ini panjang umur. Kalau kita di dunia saja, kalau ada keluarga yang mau ulang tahun, kita rayakan, ya, dari sederhana di rumah sampai di restoran, karena ingin panjang umur. Nah, surga inilah, seperti Rasul Paulus katakan, tujuan hidupnya adalah surga. Tujuan hidupnya, dia bukan orang bodoh, dia juga sadar bahwa dia masih hidup di dunia. Dan komitmennya apa dalam hidup duniawi? Mengenal Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10. Selanjutnya apa? Kuasa kebangkitannya, itu Holy Spirit, Roh Kudus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 16. Yesus mengatakan apa? Sampai Yesus minta loh kepada Bapa. Berarti penting untuk diutus apa? Penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita apakah sementara? Tidak selama-lamanya. Nah lihat, Roh Kudus memimpin kita sampai begitu rupa kekasih Tuhan. Nah ini, di dalam hidup kita di dunia ini, kita sudah dibekali oleh firman Tuhan, mengenal Tuhan, kuasa kebangkitannya, karena Roh Kudus akan memimpin kita sesuai Yohanes 16 ayat 13-14 di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia akan memberitahu kita hal-hal yang akan datang, rencana Tuhan. Dan dia, ya, Roh Kudus itu
dalam gerakan hujan akhir. Dan kita bukan saja menjadi penonton, tapi kita juga masuk dalam gerakan akhir zaman. Dan kita lihat memasyurkan Yesus Kristus. Itu prinsipil. Roh Kudus itu selalu memasyurkan Yesus Kristus. Dan selanjutnya dikatakan apa? Persekutuan di dalam penderitaan Yesus Kristus. Dalam menjalani hidup ini, jangan menjadi orang yang gampang merajuk. Yesus katakan, setiap orang yang mengikuti aku. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus mau menyangkal diri. Dari apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan itu. Menyangkal diri, mau bayar harga untuk ikut Yesus. Dan setiap hari pikul salibnya. Setiap orang punya salib masing-masing. Tapi di sini salib bukan salib salah awake dhewe, berbuat dosa, berbuat kejahatan. Bukan, tetapi dia sudah hidup genah, hidup sesuai firman Tuhan. Tetapi dia difitnah, dia dijelekkan, dia dirugikan. Dia tetap, lihat selanjutnya dikatakan apa? Setiap hari, biarpun setiap hari tidak mengalami demikian, kita tetap pikul salib kita masing-masing. Dan yang selanjutnya dikatakan apa? Tetap ikut Yesus. Mantap di dalam Yesus. Nah, inilah orang yang tidak khawatir akan hidupnya. Tidak sampai menjual Yesus karena hidup yang sementara. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia tapi jiwa kita binasa? Keluarga kita yang kita sayangi binasa. Lihat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita tetap mantap di dalam Yesus. Ini penting. Jangan sampai kita menjual Yesus karena jabatan, karena pernikahan, karena materi. Ya, penderitaan kita di dunia ini belum apa-apa dibandingkan kemuliaan surgawi yang Tuhan sediakan selama-lamanya. Di dunia ini karena sudah jatuh dalam dosa, tidak luput dari penderitaan. Ya, di dalam penderitaan jangan sampai kita ini meninggalkan Yesus. Ini. Jangan kita sampai pindah keyakinan. Tidak menyelesaikan masalah. Semua orang punya masalah. Siapapun dia, apapun latar belakang keyakinannya, punya masalah. Tapi bagi kita beda. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut. Itu sebabnya dia dikatakan Tuhan. Ini kekasih Tuhan. Beda. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Dia Tuhan, dia juru selamat. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Nah ini, kalau kita memang harus mati di dalam Kristus, puji Tuhan, kita menjadi martir, syahid. Dan lihat di dalam Wahyu dikatakan, khusus orang-orang yang martir itu Tuhan memberikan pahala sedemikian rupa karena pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan. 3 hal ini. Maka kita lihat keselamatan. Lihat kuasa Tuhan, pemerintahan Tuhan, urapan Tuhan akan turun atas kita. Sehingga dikatakan sekarang ini juga. Maka iblis itu akan lari terbirit-birit. Iblis itu bapak pembohong. Bapak pembohong. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 33 dia itu bapak pendusta. Jadi di sini kita harus berdoa dan berjaga-jaga jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Rasul Paulus menasihati supaya kita juga melengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani. Efesus pasal 6. Nah, kekasih Tuhan, iblis yang mendakwa siang malam ini loh. Saya ingat seorang anak muda datang pada saya, Pak Sewi, saya ini kalau mau baca Alkitab, mau berdoa, menyembah, pikiran saya ini mulai muncul, kamu tidak layak, kamu kan tadi berbuat dosa, kamu ini cabul, kamu ini kenajisan banyak, tidak layak kamu. Jadi saya rasanya tidak bisa Pak Sewi. Di depan mata saya bentangan dosa, bentangan dosa yang dulu yang cabul-cabul itu muncul semua. Sampai saya tidak bisa doa saya. Caci maki keluar semuanya. Aduh, saya rasanya tidak bisa Pak Sewi. Nah, ini kamu harus tahu kebenaran. Iblis itu mendakwa kamu siang dan malam. Ya, Kenneth Hagin melihat di alam roh. Antek-anteknya iblis itu duduk di bahumu, memasukkan pikirannya. Nah, kamu tidak sadar kalau itu pikiran iblis seperti pikiran alamiah kamu. Medan peperangan itu ada di pikiran. Martin Luther saja mengatakan,
Apakah saudara mengizinkan burung terbang kemudian membangun sarang di kepalamu? Pasti saudara usir. Usir itu. Ya, pikiran cabul, bentangan-bentangan porno semua muncul ketika engkau sembahyang. Sampai dia katakan begitu. Sampai dia tersiksa. Nah, kamu harus tahu itu iblis mendakwa. Ya, kamu harus walah gitu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, terus berseru. Lama-lama dia hilang. Tapi dah hilang bagaimana, Pak? Ya terus. Memang iblis itu dia pantang mundur. Jadi saudara harus pantang mundur. Martin Luther ketika menulis di mejanya, iblis datang, ini dosamu, ditulis oleh Martin Luther. Ini dosamu, ditulis oleh Martin Luther. Ini dosamu, ditulis oleh Martin Luther. Kemudian Martin Luther mengambil tinta itu, dia memperkatakan firman Tuhan, oleh darah Yesus Kristus, semua dosaku sudah dihapuskan. Nah ini, jadi perkatakan firman Tuhan. Ya, pedang roh itu harus kita pakai firman Tuhan yang tertulis itu, sebabnya harus menghafal supaya tahu yang mana yang harus kita pakai, ya, supaya dihayati, dimengerti dan dilakukan. Demikian juga iman itu, ya, kepada Yesus Kristus bagaimana kesaksian kita, ya, kita memperkatakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebutan-sebutan yang sudah saya utarakan ini. Nah, terkasih Tuhan, dengan demikian surga penuh nyanyian, melihat umatnya, melihat pribadi-pribadi yang andal di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sudah membekali kami dengan darah Yesus yang sempurna itu, dan juga perkataan kesaksian mengenai pengakuan kami kepada Yesus Kristus. Pengakuan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga kami tidak khawatir akan kematian nyawa kami, karena Yesus sudah mengalahkan kematian itu. Dan dengan demikian Tuhan, kami bersyukur nyanyian kemenangan di surga. Sekalipun kami ada di dunia ini, di mana iblis dengan geramnya, karena saatnya bagi dia sudah singkat, tetapi puji Tuhan, ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian kemenangan. Puji Tuhan dan puji Tuhan dan puji Tuhan. Berkati setiap pribadi pada saat ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah, mungkin yang pada saat ini ada masalah karena dampak dari COVID-19. Kami berseru dengan satu nama yang agung dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan pada saat ini berdoa dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh keberadaan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tangan Tuhan menjamah setiap pribadi pada saat ini. Kami percaya disampaikan firman Tuhan, disembuhkan setiap mereka yang mendengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin, bukan sekedar kata-kata, tapi Tuhan tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang kami akui adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dalam wabah COVID-19 ini Tuhan. Mari bisa diatasi, dan mari Tuhan, vaksin yang sudah disebarkan ini Tuhan juga memberkati. Berkati bangsa negara kami Indonesia, NKRI tetap terjaga, tetap terpelihara. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin.